A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang telah memberikan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi rohani kita. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati sesepuh-sesepuh persaudaraan setia hati Terate dimanapun kita berada. Yang saya hormati para pelatih, para guru, para mursyid, dan yang saya cintai serta saya banggakan kepada keluarga besar persaudaraan setia hati Terate. Sebelum menginjak ke tauhid ilahiyah, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, dengan tauhid ilahiyah, dengan mengesahkan Allah, dengan mengesahkan Tuhan yang Maha Esa, saya menghimbau atau menyarankan agar yang menonton video ini untuk jangan menggunakan akal basariah kita, tetapi gunakanlah akal basiroh kita. Karena tauhid ilahiyah itu tempatnya di hati, yaitu iman, bukan di kepala atau di otak kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semuanya dapat mengerti, dapat memahami dengan sebenar-benarnya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya untuk kita semuanya dalam organisasi persaudaraan setia hati Terate, tauhid itu sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk kita semuanya umat manusia. Karena apa? Tujuannya hanya satu, yaitu mengesahkan Allah. Tidak ada yang lain, yaitu Yang Maha Tunggal, Sang Maha Esa. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam hati masih ada yang merasa bahwa saya ini paling takwa, bahwa saya ini paling pintar, bahwa saya ini punya pangkat, saya ini punya jabatan, saya orang kaya, dan lain-lain sebagainya. Saya minta tolong kepada saudara-saudara semuanya, lepaskanlah atributmu semuanya itu. Kenapa demikian? Kenapa saya harus dilepas atributnya? Karena jika masih ada merasa akunya seorang makhluk itu yang bisa segala-galanya, saya bisa pastikan bahwa apa yang akan aku sampaikan tidak akan ada manfaatnya.
Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, sebangsa dan setanah air, ingat saudara-saudaraku semuanya, saat ini sudah akhir zaman, sudah di penghujung zaman. Saya himbau, jangan sekali-kali mengatakan bahwa pelajaran kerohanian itu belum waktunya dikasih atau belum waktunya mendapatkan. Karena jika ada pernyataan yang demikian, itu berarti menyesatkan banyak umat. Tetapi lebih baik jawablah semampunya dan sepengetahuannya. Dan jika belum tahu, lebih baik bilang, nanti akan saya tanyakan yang lebih tahu. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, pertanyaannya, apakah tidak mau kalau saudara-saudara kita semuanya, apakah tidak mau kalau anak-anak kita, dan apakah tidak mau orang-orang tua kita itu mempunyai akhlak yang baik? Jika masih terbersit dalam hatinya seperti itu, berarti perlu ditanyakan ketauhidannya. Yang pasti, saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara dan termasuk saya pasti menginginkan agar semuanya memiliki akhlak yang baik dan benar, menjadi manusia yang sebenar-benarnya berbudi luhur, memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang benar. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, sebangsa dan setanah air, mengingat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ikhlas, Qul hu Allahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sampai-sampai Sayyidina Ali ingin diajarkan, wahai ya Rasulullah, aku ingin diajarkan, berikanlah aku caranya untuk mudah sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu Rasulullah mengajarkan tauhid la ilaha illallah sampai 3 kali, yang bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Sayyidina Ali pun mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, sebangsa dan setanah air, untuk melanjutkan makalah selanjutnya, kami mohon, jika ingin rohani kita terbangun, rohani terdidik, jika kita ingin di akhirat nanti
selamat. Saya harapkan ikuti video saya. Untuk mendapatkan notifikasinya ya silahkan panjenengan semuanya subscribe. Tujuannya apa? Agar mendapatkan notifikasi. Mohon maaf sebelumnya saudara-saudara. Bukan berarti di sini saya kepentingan duniawiyah. Bukan berarti saya ingin mendapatkan uang. Bukan berarti ingin dikenal. Bukan berarti saya ini lebih baik. Tetapi tujuan saya supaya kita semuanya bisa mengikuti secara berurutan dan bisa mengerti, memahami, dan menjalankannya. Itu pun bagi yang mau. Karena pelajaran tauhid ilahiyah itu tidak ada paksaan. Karena tauhid ilahiyah itu jika mereka pun menolak, yaitu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai, yang maha menghendaki. Siapa yang dikehendaki, itulah orang-orang yang beruntung. Bagi siapa saja yang ingin bertemu Allah, ingin selamat dunia akhiratnya, maka silakan ikuti terus sampai kita semuanya bisa kembali kepada Allah atau kepada Sang Maha Pencipta. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, jika sekiranya makalah yang saya sampaikan terlalu lama, mungkin dianggap terlalu berbelit-belit, mungkin dianggap kok lama sekali, tidak to the point, bukan semata-mata karena ada kepentingan duniawiyah, tapi saya hanya menginginkan menuntun mulai dari dasar, ibarat kata seperti dari sekolah TK sampai sekolah mahasiswa. Makanya saya mohon pengertiannya untuk saudara-saudaraku semuanya untuk mengikuti biar supaya paham, memiliki akhlak yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Syukur-syukur jasmaninya baik, rohaninya pun juga baik. Jika rohani kita belum dibangun di dalam dunia ini, sebelum kematian kita datang, saya pastikan setelah mati pun akan buta. Walaupun seolah-olah mata kita bisa melihat, tetapi tidak akan bisa sampai tujuannya. Contoh, saya ini mau bepergian ke Jakarta, ke alamatnya seseorang. Walaupun saya sudah tahu jalannya, sudah tahu tempatnya, bahkan saya sudah tahu orangnya, tapi kalau seandainya mata kita ditutup, saya pastikan tidak akan pernah sampai. Dan akibatnya apa? Kalau di dalam dunia ini kita masih memikirkan jasmaniah terus dan tidak pernah memikirkan akhiratnya, kita sendiri ujung-ujungnya akan mengalami kegelapan seperti ilustrasi yang saya contohkan tadi.
ingin pergi ke Jakarta, saya mengalami kegelapan karena mata saya ditutup, alias mata saya buta. Nah, itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai benar-benar ma'rifatullah, atau sampai benar-benar menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk penjelasannya tentang tauhid la ilaha illallah akan saya sampaikan di dalam makalah saya berikutnya. Karena memang untuk penjelasan tauhid ilahiyah itu tidak harus gerusa-gerusu bahasa Jawanya, tidak harus buru-buru, tidak harus menggunakan nafsu ini, tapi gunakanlah hati yang benar-benar sadar, yang benar-benar tobat, yang benar-benar ingin selamat dunia dan akhiratnya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan seperti itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.